Ini sesi preskon resmi selesai pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia yang dilakukan Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Tentu sangat menarik untuk kita membahas bagaimana reaksi yang diutarakan oleh Coach Sintayong setelah melihat anak asuhnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Mengapa aku menggunakan kata berhasil? Sebab secara hitung-hitungan di atas kertas, level Arab Saudi ini lebih tinggi daripada Indonesia. Namun secara realita di atas lapangan, Indonesia bisa menyulitkan Arab Saudi. Dan beberapa momen tertangkap kamera teman-teman, Roberto Mancini terlihat gusar melihat permainan yang dilakukan pemain-pemainnya di atas lapangan. Ya, kita akan mengelaborasi beberapa poin juga yang disampaikan oleh Roberto Mancini menanggapi situasi permainan dari timnas Indonesia. Kita bahas dulu dari Roberto Mancini. Jadi Roberto Mancini bilang, seperti yang kami sebutkan kemarin di sesi preskon sebelum pertandingan, pertandingan pertama selalu sulit, dan alasan kesulitannya adalah karena tim nasional Indonesia memiliki pemain-pemain hebat yang juga bermain di Eropa. Jika kita melihat statement pertama yang disampaikan oleh Roberto Mancini, artinya Coach Sintayong sesuai nih harapannya. Kenapa? Karena Coach Sintayong juga sebelum pertandingan melawan Arab Saudi di sesi preskon bilang pemain-pemain yang tampil di luar Liga Indonesia, di luar negeri teman-teman, diharapkan Coach Sintayong untuk bisa memberikan konstelasi dinamika terhadap permainan timnas Indonesia. Dan terbukti kala menghadapi Arab Saudi teman-teman, Faiz dan pemain-pemain lainnya yang bermain di luar Liga Indonesia tampil menjanjikan teman-teman, tentu juga didukung oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Suka tidak suka teman-teman, bayangkan saja Arab Saudi dilatih Roberto Mancini, kemudian sudah banyak pengalaman menghadapi negara-negara superior. Ya, dengan pemain-pemain kita gapnya tidak jauh teman-teman, dan ada kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia untuk sebenarnya menciptakan gol-gol selanjutnya. Tetapi masalah clinical efektivitas di depan gawang menjadi problematika kita. Tapi ini turning point yang sangat amat baik ya untuk keberlanjutan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga tahun 2026 ini. Ditambahkan oleh Roberto Mancini, saya tidak puas dengan tingkat performa di 30 menit pertama, dan setelah itu saya puas dengan permainan Arab Saudi. Ya, pelan-pelan Arab Saudi tentu meningkat teman-teman. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda tidak akan meraih yang namanya kemenangan. Ya, di periode 30 menitan memang Arab Saudi terkesan deadlock dari sisi attacking yang mereka lakukan, dan pelan-pelan ketika di menit 35 menitan ke atas teman-teman, Arab Saudi sudah dapat nih feel-nya. Salah satu hal yang terlihat di atas lapangan, pemain Indonesia pun sudah mulai terikat ke posisi arah bola yang dimainkan oleh pemain Arab Saudi. Itu sudah kita bahas lewat analisa taktikal selesai pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia. Aku harap teman-teman tonton video tersebut. Kemudian ditambahkan oleh Mancini pun sudah keluh kesah ya perihal skuad timnas Arab Saudi sekarang ini teman-teman. Ketika pemain-pemain yang bermain di Arab Saudi, timnasnya tidak mendapatkan menit banyak di klubnya. Yang pertama teman-teman, kami memiliki masalah dengan menyia-nyiakan peluang ketika pertandingan berlangsung menghadapi Indonesia. Anda menonton pertandingan kami melawan Korea dan Jordania, dan hari ini kami sama juga menyia-nyiakan yang namanya peluang. Nah, ini efektivitas yang disampaikan Mancini masih. Dan di bawah statement selanjutnya, di komentar selanjutnya, Mancini bilang, ini secara individual terhadap pemain Arab Saudi, apakah Muhammad Al-Uwais bermain di Al-Hilal? Tentu saja tidak. Kalau nggak salah ini kiper teman-teman. Apakah Hasan
tim bukti berpartisipasi bersama klubnya? Tentu saja tidak. Musab Al-Zawir, pemain tengah dari Arab Saudi yang menciptakan sebuah gol, apakah ia berpartisipasi bersama klubnya? Tentu saja tidak. Padahal ia pemain terbaik bagi sepak bola Arab Saudi, salah satu pemain terbaik, teman-teman. Kami memiliki masalah dengan pemain yang tidak berpartisipasi di kompetisi domestik. Menit bermainnya kurang, jadi intensitasnya pun ya tidak sesuai dengan harapan, dan itu menjadi satu keuntungan bagi timnas Indonesia dan teraplikasi di atas lapangan saat tidak jauh gap antara Arab Saudi serta Indonesia, teman-teman. Lalu masalah pemain-pemain tersebut kembali disampaikan oleh Roberto Mancini, pemain-pemain Arab yang tidak mendapatkan kesempatan. Kami memiliki 20 pemain yang terdaftar di timnas, teman-teman, ataupun pernah merasakan bermain di timnas yang tidak berpartisipasi dengan Liga Arab Saudi, yang merupakan sebuah masalah. Lalu ditanya oleh awak media, apa solusinya? Ditanyakan ke Roberto Mancini, teman-teman, dengan situasi pemain-pemain timnas yang tidak mendapatkan menit bermain. Dijawab oleh Roberto Mancini, tidak ada solusi, cuman ada satu solusi, yaitu tinggal bekerja. Ya, ini selaras dengan yang disampaikan oleh Roberto Mancini sebelum pertandingan melawan Indonesia. Apa itu? Liga Arab Saudi yang banyak dihuni pemain asing berimplikasi dengan pemain-pemain lokal yang tidak mendapatkan menit bermain. Pemain-pemain lokal dari pemain-pemain lokal yang tidak mendapatkan menit bermain itu pun pemain-pemain timnas, dan efeknya sekarang ini seperti menghadapi timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana dinamika timnas Arab Saudi bersama Roberto Mancini. Dari sisi permainan, Roberto Mancini juga menyenggol, teman-teman, kalau secara identitas permainan sudah jelas nih bagaimana inisiasi yang dimiliki Roberto Mancini bersama Arab Saudi, dan template banget memang secara attacking patternnya, teman-teman, yang sudah kita ulas dari sisi taktikal. Tinggal bagaimana penyempurnaan ataupun memanfaatkan peluang-peluang yang ada ketika sudah menciptakan yang namanya pattern of play ketika melakukan penyerangan. Oke, kita bergeser ke posisi pelatih timnas Indonesia. Dari sesi preskon, apa saja yang beliau sampaikan? Coach Sintayong bilang, pertama, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Cuaca mempengaruhi kedua belah pihak dan level antara kedua tim sangat tinggi, dan saya bangga dengan para pemain. Ada satu key point sangat amat penting, teman-teman. Level antara kedua tim sangat tinggi. Artinya baik itu timnas Indonesia dan ya Arab Saudi tidak memunculkan yang namanya jomplang antara kedua kesebelasan. Indonesia bisa bersaing secara level, teman-teman. Itu sih yang sangat akhirnya kita merasakan sebuah kebanggaan dari apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Ada yang namanya mentalitas untuk mau bersaing, untuk mau memberikan yang terbaik, untuk bisa membuat kekacauan terhadap Arab Saudi. Soal cuaca, memang beberapa pemain kita merasakan kelelahan, kepanasan, kegerahan, teman-teman. Salah satu yang terlihat itu Tom Haye, dan membuat akhirnya ya sepanjang 90 menit harus ya Coach Sintayong pun melakukan yang namanya rotasi ataupun pergantian pemain, mensiasati kelelahan ataupun stamina yang semakin menurun dari pemain timnas Indonesia, teman-teman. Meskipun demikian, saat kita bicara menghadapi level tinggi di permainan di atas lapangan, teman-teman, ini bagus loh untuk timnas kita, teman-teman. Ketika menghadapi level-level yang lebih tinggi lagi secara permainan, peningkatan terjadi juga nih sedikit demi sedikit terhadap intelijensi, terhadap kemampuan pemain kita melawan bagaimana permainan cepat yang dilakukan oleh negara-negara lain, teman-teman. Dan terkhusus bagaimana efek yang dirasakan oleh pemain-pemain kita ini dibawa ke klub di mana mereka berlabuh, teman-teman. Lalu ditambahkan Sintayong, pelatih Mancini adalah pelatih yang hebat, ini respect, dan gagasan bermain dengan 5 back pada fase bertahan dan kemudian menyerang otomatis menjadi 3 back, sama dengan gagasan saya, sama dengan ide saya. Saya adalah pengikut sepak bola Saudi yang baik dan saya tahu itu dengan baik. Nah, dengan sistem yang sama, teman-teman, dan Coach
Sintayong juga sudah mempelajari bagaimana permainan Arab Saudi. Ya, ini suatu hasil yang tentunya disyukuri ya oleh Coach Sintayong. Dan jika kita lihat memang di atas lapangan Arab Saudi teman-teman menggunakan sistem 3 back 3-5-2, dan di babak kedua ya pelan-pelan dinamika itu pun berubah, kadang shape-nya menjadi 3-1-6, 3-2-5 dari Arab Saudi untuk bisa menekan, untuk bisa semakin menciptakan peluang di sektor pertahanan timnas Indonesia. Perihal taktikal yang dimiliki oleh Coach Sintayong 3 backnya sudah sangat amat sering kita bahas di kanal YouTube Tommy Deski ini. Lalu dari Coach Sintayong menyimpulkan, saya sangat percaya diri dengan tim saya dan para pemain, dan saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini. Ada 2 poin yang menarik teman-teman. Coach Sintayong ingin terus mencapai level tertinggi permainan timnas Indonesia. Padahal ini udah bagus banget nih permainannya, udah oke permainannya untuk bisa menyamakan level terhadap permainan Arab Saudi. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Untuk bisa terus mendongkrak, melakukan akselerasi terhadap level yang sudah dialami oleh Indonesia. Ini pelatih yang terus mau menciptakan yang namanya progresif terhadap permainan timnas, dan itu aku acungi jempol. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini. Nah, kenapa Coach Sintayong akhirnya melontarkan statement tersebut? Ya karena ada potensi dari hasil yang ditampilkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama ini. Jika timnas Indonesia habis, jika timnas Indonesia babak belur, pasti beda cerita teman-teman. Karena timnas Indonesia memberikan perlawanan yang oke, akhirnya ya muncullah rasa optimisme seperti demikian disampaikan oleh Coach Sintayong. Dan kita berharap terus timnas Indonesia mengalami peningkatan dari sisi permainan bersama Coach Sintayong. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.